Selamat datang di tutorial pembuatan konten VR menggunakan aplikasi Millalab. Jadi langkah pertama adalah kita mendownload aplikasi Millalab terlebih dahulu melalui website millalab.com. Lalu kita menuju menu Let's Try. Nah, di sini ada dua, Millalab Creator dan Millalab Viewer. Millalab Creator ini digunakan untuk membuat konten VR-nya di Windows. Sementara Millalab Viewer hanya bisa digunakan di Android. Ini untuk menampilkan konten VR yang tadi sudah dibuat. Lalu kita download. Nah, setelah aplikasi Millalab sudah diinstal, lalu kita buka aplikasi Millalab-nya. Nah, ini kita sudah masuk ke aplikasi Millalab. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasinya, terlebih dahulu kita harus login. Login bisa menggunakan akun Google. Nah, karena aplikasi ini sebelumnya sudah kita pernah login, jadi kita tidak perlu login lagi dan tinggal membuat scene-nya saja. Nah, setelah login, kita sudah masuk ke aplikasi Millalab-nya. Di sini ada beberapa menu seperti scene. Di menu scene ini ada banyak fungsi untuk membuat scene baru dengan template, simpan, dan lain-lain. Lalu ada juga menu edit. Di dalamnya ada menu seperti undo, redo, duplicate, delete, dan lain-lain. Lalu ada view, submission, setting, dan help. Nah, sebelum kita mulai membuat konten VR-nya, kita ke setting lalu auto save dulu supaya project yang kita buat ini akan tersimpan otomatis setiap waktu yang ditentukan. Di sini saya menentukan waktu 10 menit. Nah, di menu help juga ada control list. Di sini ada beberapa shortcut yang bisa digunakan dalam aplikasi Millalab. Nah, di bagian bawah ada beberapa objek-objek yang bisa digunakan seperti environment, structure, static, dan animate. Nah, di environment ini objek-objek yang ada di sini kita akan menggunakan contoh menggunakan Chinese temple. Nah, ini adalah objek environment. Nah, di sini kita bisa gerakan sesuai keinginan kita. Nah, jika posisinya kurang pas, kita bisa menggunakan menu yang ada di atas ini. Nah, menu yang pertama ini berguna untuk menggeser posisi dari objek. Nah, yang kedua ini untuk memutar objek yang kita pilih. Lalu yang ketiga ini untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek. Nah, selain environment ada structure. Structure ini sebenarnya mirip seperti environment, dia bangunan-bangunan juga. Lalu di static ini biasanya berisi benda-benda, itu baik bisa berupa barang, tumbuhan, hewan, orang juga ada. Nah, yang terakhir ini ada yang animated. Nah, dalam animated ini sebenarnya sama seperti objek biasa. Nah, bedanya dia memiliki animasi atau pergerakan.
bisa dilihat di sini, objeknya di sini bergerak. Nah, selain aset ada sky. Nah, sky ini berguna untuk menambahkan background dari scene yang akan kita buat. Sebagai contoh, ini kan masih menggunakan clear sky, dimana terlihat sangat polos. Ini kita akan coba menambahkan background hutan. Nah, di sini ada banyak sky yang bisa dipilih dan bisa disesuaikan dengan konten yang kita akan buat. Ini ada juga background music, bisa kita gunakan untuk menambah suasana supaya lebih mirip dengan keadaan di sana. Nah, ini untuk memilih background musik tinggal kita klik saja. Nah, di sini ada interaction, ada standpoint, pop-up info, YouTube, portal, custom image, upload 360 dan upload video. Untuk beberapa interaction membutuhkan fitur premium yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk yang gratis kita hanya bisa menggunakan beberapa fitur saja seperti YouTube video ini. Nah, di dalam YouTube video kita bisa menambahkan video YouTube menggunakan link. Nah, di sini kita bisa nambahkan link dari video di YouTube. Kita akan mencoba menggunakan satu video. Nah, untuk menggunakan videonya cukup mudah ya. Kita tinggal memilih video yang akan kita gunakan, lalu kita copy linknya saja. Dan kita kembali ke Media Lab, kita masukkan linknya di sini. Dan kita bisa lihat sudah. Nah, jika kalian sudah mendaftarkan akun premiumnya, maka fitur-fitur yang tadi disebutkan akan terbuka, seperti standpoint, pop-up info, portal, custom image, dan upload video. Nah, kita akan mencoba standpoint. Jadi gunanya standpoint ini adalah ini sebagai arah kita berjalan di VR nanti. Jadi contohnya ini adalah posisi pertama kita. Nah, untuk langkah atau perjalanan dari kita selanjutnya, dia akan menuju ke standpoint yang pertama ini. Jika kita menambahkan standpoint yang kedua, maka selanjutnya dia akan berjalan ke sini. Nah, standpoint ini selalu berurutan sesuai angkanya seperti 1, 2, dan 3. Jadi nanti alurnya dia akan berjalan ke yang pertama, yang kedua, lalu yang ketiga. Nah, selanjutnya ada pop-up info. Pop-up info ini bisa kita isi menggunakan teks ataupun audio. Nah, kita bisa menambahkan teks bebas di dalam pop-up info ini. Kita juga bisa menambahkan kuis. Nah, di kuis ini ada poin-poinnya dan nilainya. Kita bisa atur berapa poin yang dibutuhkan untuk lulus, serta ada waktu yang digunakan dalam mengerjakan kuisnya. Nah, di sini kita tinggal add question.
pertanyaannya, kita juga bisa menambahkan gambar. Ini untuk jawabannya kita bisa pilih ini jawaban yang benar atau yang salah. Nah, itu di save. Nah, pop-up info ini hanya akan terbuka jika user mengarahkan kursornya ke pop-up info ini, yang mana nanti akan kita tunjukkan di hasil akhirnya yang menggunakan aplikasi Android. Lalu ada portal. Nah, gunanya portal ini adalah menyambungkan scene yang satu dengan scene yang lainnya. Contohnya adalah misalkan ini kita scene 1. Nah, jika kita ingin menyambungkan ke scene yang kedua, kita bisa menggunakan portal. Nah, selanjutnya adalah custom image. Custom image ini hampir mirip seperti pop-up info. Bedanya untuk custom image ini gambarnya akan selalu keluar, tidak perlu di pencet dulu. Nah, kita bisa memilih gambar yang ada di komputer kita. Untuk upload video, kita bisa menggunakan video yang tidak ada di YouTube. Misalkan video yang hanya ada di komputer kita bisa menggunakan fungsi upload video ini. Kita juga bisa mengupload video 360. Nah, jika dirasa kontennya sudah selesai, kita bisa save melalui menu scene ini. Nah, di sini kita harus menambahkan nama scene-nya, levelnya ada berapa, kita pilih general saja, subject juga general, dan deskripsi kita bisa atur sesuai kemauan kita. Lalu di save. Nah, di sini terjadi kesalahan karena adanya portal. Portal ini hanya bisa di save jika sudah tersambung dengan scene lainnya. Karena di sini belum ada scene lainnya, maka portalnya kita hapus dulu. Kita coba save lagi. Nah, saat save sudah selesai, kita bisa lihat scene yang sudah kita buat di My Scene. Di sini adalah scene yang sudah tadi kita save. Nah, jika konten VR sudah selesai dibuat dan siap untuk ditampilkan dalam bentuk VR, maka langkah selanjutnya kita menuju ke scene lalu ke My Classroom. Nah, di sini kita klik New Classroom, kita pilih namanya, lalu kita pilih berapa kapasitas orang yang bisa mengaksesnya. Ini kita coba 10 dan ketersediaannya berapa hari. Kita set di 7 hari. Nah, lalu kita ke menu konten, kita pilih scene yang mau kita jadikan dalam bentuk VR. Ini kita akan menggunakan yang tutorial. Lalu kita save. Nah, setelah selesai, kita
tinggal klik menu show code untuk mendapatkan kode yang bisa kita gunakan dalam Melia Lab viewernya di aplikasi Android. Nah, setelah tadi kita sudah mendapatkan kode Classroom-nya, kita selanjutnya mendownload aplikasi Melia Lab di Android. Untuk aplikasi Melia Lab dapat kita download melalui Play Store. Nah, untuk menggunakan aplikasi Melia Lab, kita harus login menggunakan Google. Nah, setelah sudah kita masuk ke dalam aplikasinya, kita klik join, lalu masukkan kode Classroom yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini kita sudah berhasil join ke Classroom-nya. Nah, di sini ada konten VR yang tadi sudah kita buat. Di sini terdapat 3 mode dalam melihat konten VR. Ada Play in VR, Play in 360, dan Play in non-gyro. Play in VR ini lebih direkomendasikan jika kita mempunyai perangkat VR box. Sementara Play in 360 ini kita dapat menavigasikan VR-nya menggerakkan dengan handphone kita. Untuk yang non-gyro, kita bisa menggerakkan navigasinya menggunakan touchscreen. Untuk yang pertama, kita akan mencoba non-gyro terlebih dahulu. Nah, pada saat masuk ke scene kita pertama kali, kita harus mendownload aset yang ada. Dan karena kita sudah masuk ke scene, touchscreen atau navigasi biasa sudah tidak bisa berfungsi lagi, melainkan kita menggunakan kursor titik putih ini yang ada di tengah layar. Maka kita arahkan titik kursor ke continue, lalu kita klik layar handphone kita. Nah, di sini kita sudah masuk ke scene VR yang sudah kita buat. Di sini terdapat standpoint yang kita arahkan. Kita akan menuju ke standpointnya. Nah, di sini juga terdapat pop-up info yang tadi kita sudah tambahkan. Sama seperti standpoint, kita harus arahkan untuk melihat isinya. Ada gambar yang sudah kita masukkan, ada pop-up info juga. Nah, standpoint ini harus diletakkan dengan jarak tertentu, tidak bisa terlalu jauh atau tertutup objek. Jika demikian, maka standpoint akan tidak kelihatan dan kita tidak bisa mengakses